Kota Binjai, Sumatera Utara sepertinya memang makin memanas, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemenak sudah mengeluarkan rekomendasi atau surat izin pemakaian salah satu kafe untuk menjadi tempat beribadah. Tetapi oleh karena masyarakat yang mendesak untuk tidak lagi diizinkan ibadah itu, akhirnya terjadi yang namanya pelarangan ibadah, teman-teman. Bagaimana selengkapnya? Mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali bersama dengan saya di channel Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa sekarang di kota Binjai sudah tidak aman lagi, teman-teman. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena coba bayangkan saja ya, Kemenak sudah mengeluarkan rekomendasi pemakaian salah satu kafe menjadi tempat untuk beribadah umat Kristen, tetapi masyarakat lagi-lagi mendesak untuk dilarangnya diadakan ibadah di lokasi tersebut, teman-teman. Ayo mari kita lihat berita yang sudah keluar ya pada tanggal 19 Mei 2023. Kita akan lihat seperti apa yang ada di sini, yaitu dengan judul puluhan warga grebek warung teman ngopi di kota Binjai. Ternyata ini penyebabnya. Oke, kita langsung saja untuk melihatnya, teman-teman ya. Ini dia, sebuah warung bakso dan ayam geprek teman ngopi yang beralamat di Jalan S. Hasanuddin, lingkungan 1 Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, digeruduk oleh puluhan masyarakat sekitar pada hari Jumat 19 Mei 2023 siang. Ya, kedatangan puluhan masyarakat sekitar pun sontak menjadi perhatian warga yang saat itu sedang melintas maupun warga sekitar lainnya. Ya, di sini dikatakan sebab warga menilai di lantai 2 rumah toko atau ruko yang saat ini dijadikan sebagai warung tersebut terindikasi dijadikan sebagai rumah ibadah atau gereja Mawar Saron. Kita akan lihat pernyataan mereka. Kami masyarakat Kelurahan Setia secara tegas menolak keberadaan gereja beserta aktivitasnya di sini. Bayangkan teman-teman ya, ada sebuah rumah toko, lalu di situ ada umat-umat Kristiani beribadah, dan mereka katakan yang mayoritas datang di sana waktu itu adalah saudara-saudara kita yang Muslim, mengatakan kami menolak ya keberadaan gereja, bahkan segala aktivitas yang diadakan di sana. Ini aneh sekali, teman-teman. Harusnya bersyukur ya, karena dengan nantinya ya diteruskan peribadatan di situ, maka mereka-mereka yang datang di rumah toko itu bukan saja hanya melakukan yang namanya hiburan-hiburan lainnya, tetapi paling tidak mereka juga mendapatkan yang namanya berkat rohani di sana, karena di situ ada ibadah. Karena ibadah itu adalah bagaimana menyembah Tuhan ya. Sama juga kalau misalnya ada sebuah kapal laut ya yang melintas ya dari dari satu kota ke pulau yang lain, dan biasanya di atas kapal itu ada yang namanya musola, dan itu rata-rata. Tapi umat Kristen nggak pernah menolak keberadaan itu musola di atas kapal laut. Dan rata-rata yang saya lihat dari Gunung Sitoli ke Sibolga itu, yang punya daripada kapal laut itu adalah orang Kristen. Nah, kenapa bisa? Sedangkan di kota Binjai ini ada kafe dan di situ ada umat Kristen yang beribadah. Tetapi oleh karena orang yang kepanasan ini, para kadrun ini, ya mereka yang sumbunya pendek ini malah menolak keberadaan kegiatan umat Kristen di sini. Ini aneh sekali, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut kembali. Sebelumnya mereka juga melakukan aktivitas ini di Cafe Day, ungkap warga Kelurahan Setia yang namanya tidak ingin disebutkan saat dikonfirmasi awak media di lokasi. Tidak hanya itu, warga juga mempertanyakan izin dari rumah ibadah tersebut sebab masyarakat menduga adanya oknum-oknum yang bermain hingga dalam pengurusan perizinannya ya. Ini dia, kami minta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum penyelenggara negara yang hari ini menimbulkan keributan di masyarakat.
ungkap Yudi Ardiansah, salah seorang warga yang menyuarakan penolakan adanya keberadaan rumah ibadah tersebut. Saya mau sampaikan sekali lagi ya, rumah ibadah itu atau peribadatan itu bukan melakukan keonaran. Karena sekali lagi ibadah itu adalah beribadah, ya, bagaimana menyembah kepada Tuhan yang diyakininya. Sedangkan kalau hiburan malam, di situ bisa terjadi yang namanya ya, masalah. Bisa saja kalau misalnya ada yang minum minuman keras, di sana bisa jadi akan terjadi kekeliruan. Tapi kalau rumah ibadah, ya, orang yang datang di sana kan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, ya. Apanya yang dikacaukan di sini? Apanya yang terjadi? Enggak ada, ya kan? Justru di situ bisa aman kalau misalnya banyak yang mengerti soal hal ini, ya. Oke. Dengan menggunakan alat pengeras suara jenis TOA, pria berkulit hitam ini juga menegaskan bahwa oknum Polmas Kelurahan Setia dalam postingannya di Instagram sempat menuliskan bahwa kondisi baik-baik saja dan masyarakat sudah setuju. Ya udah, nggak apa-apa kan, bagus dong, ya. Nah ini dia ya, kami menilai bahwa ini merupakan tindakan provokatif. Walau postingan tersebut sudah dihapus, namun sebelumnya sudah kami screenshot dan sudah kami print, ya, ungkap Yudi. Bukan hanya tindakan provokatif, Yudi juga menilai bahwa postingan yang dibuat oleh oknum polisi tersebut adalah berita bohong dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Bahwa itu adalah kabar hoax, pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum polisi, ya. Untuk itu, pria yang juga dipercaya sebagai salah satu ketua parpol yang ada di kota Binjai ini meminta kepada Kapolres Binjai agar segera memprosesnya. Salah satu ketua parpol yang ada di sana. Apa sih partai yang dia pegang sekarang? Saya takut nanti akan terindikasi juga, teman-teman, ya. Halo, sekali lagi bahwa kita bersyukur kalau rumah ibadah dibangun atau peribadatan diadakan di dekat rumah kita, sekalipun yang mereka yang ibadah di sana itu tidak satu iman dengan kita. Itu yang dikatakan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, daripada di dekat rumah kita dibangun sebuah tempat hiburan malam. Mana lebih baik, ya kan? Jadi mari gunakan akal sehat, ya. Oke, lanjut saja teman-teman. Ini bukan main-main, mereka bilang. Ini dilakukan oleh orang yang seharusnya menegakkan undang-undang. Ya udah, ya kan, menegakkan peraturan. Tapi ini mengapa dilakukan olehnya, ya? Saya tidak tahu motivasinya apakah ABS? Maksudnya asal Bapak senang aja, beber Yudi Ardiansah. Warga juga meminta Polres Binjai untuk mengusut sekaligus memeriksa oknum Kementerian Agama yang mengeluarkan surat izin tanpa adanya rekomendasi dari pihak kelurahan setempat, ya. Dari awal kami masyarakat sedang tidak baik-baik saja dan tidak menerima, sehingga kami meminta petugas kepolisian untuk mengusut oknum kepolisian dan oknum Kementerian Agama yang mengeluarkan surat tanpa ada rekomendasi dari kelurahan, sambungnya, seraya menambahkan bahwa dari pertemuan sebelumnya pihak gereja sepakat untuk hanya sekali saja melakukan aktivitasnya, namun mereka ingkar janji. Pantauan awak media di lokasi, sekitar 40 orang warga kelurahan yang dipimpin oleh Yudi Ardiansah dan Ustadz Alvan Daulay, ada Ustadz teman-temannya, tiba di depan kafe teman ngopi dengan membawa peralatan seperti alat pengeras jenis TOA dan karton yang bertuliskan tuntutan mereka. Nah, teman-teman, yang saya mau sampaikan di sini, ya, bahwa kita banyak melihat yang terjadi di lapangan itu, ya, yang tidak memberikan persetujuan untuk pendirian rumah ibadah itu dari masyarakat sekitar, lalu disusul oleh RT, disusul oleh RW, lalu masuk ke kelurahan atau lurah atau kepala desa. Biasanya di kecamatan dan di kabupaten itu mereka pimpinan yang ada di sana, mereka mau mengeluarkannya atau memberikan rekomendasi. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah yang dari kecamatan dan kabupaten harus tunduk kepada pemerintah yang paling bawah? Padahal mereka, ya, sudah jelas kita lihat mereka tidak mau kalau rumah ibadah orang lain atau orang yang berbeda agama dengan mereka, ya, tidak mereka terima atau mereka larang keras untuk dibangun yang namanya rumah ibadah tersebut. Makanya saya pikir apa yang dilakukan oleh Kemenag itu adalah sudah pas, ya. Ngapain harus nunggu-nunggu rekomendasi dari kalian? Kita juga mau minta, atau orang yang yang mendirikan rumah ibadah juga mau meminta atau meminta izin kepada kalian. Toh kalian juga nggak mau kasih izin kan? Ya udah, mendingan kita keluarkan saja. Saya pikir ini luar biasa. Sorry ya, bukan menyalahin aturan, tapi
Ya, yang kita tahu di lapangan banyaknya seperti itu. Itu pun kita nggak tahu bagaimana yang sebenarnya, apakah memang benar tidak ada rekomendasi dari kelurahan, ya. Tapi yang saya lihat itu di sini, ya, bahwa Kemenak luar biasa sudah mengeluarkan. Walau memang sekarang ada lagi protes dari warga setempat, mereka bilang kami nggak mau terima keberadaan gereja ini. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, bangunan ini dikatakan bangunan ini disegel dari segala aktivitas oleh masyarakat sampai ada kejelasan dan kepastian dari pihak bertanggung jawab. Demikian isi tulisan dari salah satu karton itu. Suasana pun sempat memanas. Akhirnya pemerintah Kota Binjai yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan Kota Abdi menemui para peserta aksi. Ini dia katanya, saya mewakili Bapak Camat Binjai Kota mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh masyarakat sekelurahan setia dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah. Namun itu semua harus dilakukan secara dalam tertib dan damai. Ya, saya setuju ya. Abdi juga menegaskan bahwa pihak kecamatan maupun kelurahan selama ini tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi maupun surat lainnya terkait keberadaan gereja yang melakukan aktivitasnya di lantai 2 ruko tersebut. Untuk itu, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Mari sama-sama kita tunggu. Demikian ungkap Abdi di akhir ucapannya, sekaligus berharap semoga masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, lalu kemudian di sini juga dikatakan musyawarah pun akhirnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Hasilnya aktivitas gereja masih dapat dilakukan, yakni hanya pada hari Sabtu, Minggu atau 20 sampai 21 Mei. Artinya tinggal Sabtu dan Minggu depan ini teman-temannya mereka memberikan semacam kompensasi lah ya. Jadi artinya kebijakan lah ya. Lalu selanjutnya pada hari Senin 22 Mei 2023, Pemkop Binjai akan memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri Forkopimda dan pihak terkait guna mencari jalan keluar. Musyawarah tersebut diikuti oleh Kapolres Binjai yang diwakili Wakapolres Kompol Agung, Kabankes Bangpol Binjai Dr. Andus Ruslianto MPD, Kapolsek Binjai Kota Kompol Guntur dan Ramil 01 Binjai Kota. FKUB Kota Binjai diwakili Pendeta G. Padang dan Guntur Camat Binjai Kota diwakili Sekcam. Maksud saya tadi teman-temannya paling terakhir itu adalah 20 dan 21 Mei. Artinya paling terakhir itu kemarin. Karena ini udah 22 teman-temannya. Sedangkan paling terakhir itu di tanggal 21 Mei. Lalu kita nggak tahu bagaimana nanti ke depannya. Apakah saudara-saudara kita Kristen yang ada di Kota Binjai ini, khususnya yang biasa beribadah di sini, apakah masih bisa beribadah atau sudah tidak lagi teman-teman. Yang terakhir, Ustadz Faris, Lurah Setia Adi Kesuma, Kepling Lingkungan 1 Hilmi Asdawati, tokoh masyarakat diwakili Polmen Sihotang, serta pimpinan gereja Mawar Saron yang bernama Rudi. Menurut informasi yang diterima awak media terkait keberadaan gereja tersebut sebelumnya, lihat teman-temannya, sebelumnya FKUB Kota Binjai telah mengeluarkan surat rekomendasi. Bayangkan, di sini lengkap ya, nomor 07 garing FKUB KB ya garing 4 Rumawi garing 2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Andus Haji Ahmad Nasir sebagai ketua dan T. Khairil Anwar Sarjana Hukum sebagai sekretaris. Bahkan Kemenak Kota Binjai juga mengeluarkan rekomendasi pemakaian tempat ibadah nomor B/74 titik KK 102.16.7 garing BA.00 garing 02 garing 2023 pada Februari 2023 yang lalu serta ditandatangani oleh Awaludin selaku Kakan Kemenak ya. Oke, jelas sekali teman-temannya. Bayangkan, ini sudah ada rekomendasi loh dari FKUB tertanggal 6 April 2023 dan juga ada rekomendasi dari Kemenak itu tertanggal bulan Februari 2023. Yang jadi permasalahannya sekarang adalah mereka masyarakat setempat tidak menerima keberadaan gereja tersebut dan segala aktivitasnya yang ada di sana. Nah, sekarang ini adalah tentu menjadi pekerjaan rumah untuk kepala daerah yang ada di sana. Saya percaya bahwa kalian masih bisa mempertahankan yang namanya aturan-aturan yang berlaku. Bahwa tentunya kalau misalnya ada masyarakat Anda yang saat ini yang memohon untuk meminta izin untuk mau beribadah atau untuk mendirikan rumah ibadah, lalu ada orang-orang yang tidak menginginkannya, tentunya Anda pasti akan memberikan solusi dalam hal ini, karena ini tantangan buat kalian. Dan saya percaya Sumatera Utara, ya boleh saya katakan ya termasuk sebagai daerah yang toleransi di Indonesia. Tapi kalau sempat hal ini terjadi
adanya yang namanya kemunduran soal toleran ini menjadi intoleran, maka saya nggak tahu apa yang terjadi sekarang di kota Binjai. Benar seperti apa yang saya katakan, kota Binjai memanas di Sumatera Utara. Tapi saya percaya dalam hal ini banyak para pemerintah kabupaten, maksud saya kota yang ada di Binjai ini pasti akan memberikan hasil yang memuaskan untuk masyarakatnya, karena mereka yang minoritas juga menginginkan untuk bebas beribadah. Fasilitasilah mereka. Kalaupun masyarakat tidak mau menerima mereka, tapi ada pemerintah kota yang bisa memfasilitasi mereka untuk sementara. Paling tidak itulah yang kami harapkan dari sini. Sekian saja untuk malam hari ini teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.